Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan pengantar akuntansi 2, khususnya pada lokal manajemen 1 dan manajemen 2. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi aktiva tetap, di mana pada perkuliahan sebelumnya saudara sudah belajar mengenai kewajiban jangka panjang, yaitu obligasi dan saham. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan kepada saudara untuk mengambil absen dengan cara mengetiknya di kolom komentar nama, NIM, dan kelas. Jika nanti ada pertanyaan, silakan saudara ketikkan di kolom komentar. Oke, untuk akuntansi aktiva tetap, kita akan membahas pada pertemuan kali ini mengenai karakteristik dan klasifikasi dari aktiva tetap tersebut, penentuan harga perolehannya, serta penyusutan aktiva tetap. Ya, selama ini saudara sering dengar yang namanya akumulasi penyusutan. Pada pengantar akuntansi 1, saudara sudah menjurnal, ya. Biasanya kalau adanya akumulasi itu debitnya beban akumulasi penyusutan, ya. Cuman pada PA1 tidak diajarkan cara penghitungannya, ya. Baik, kita langsung saja masuk. Kita lihat apa itu aktiva tetap, ya. Artinya aktiva tetap itu jika masa manfaat atau masa penggunaannya itu melebihi dari 1 kali periode akuntansi, ya. Artinya berbeda dengan aktiva lancar, seperti kas itu tergolong aktiva lancar, piutang aktiva lancar, persediaan aktiva lancar, artinya perputarannya akan selalu berubah-ubah, ya. Sementara untuk aktiva tetap itu bagi perusahaan masa penggunaannya lebih dari 1 periode akuntansi. Misalnya itu apa? Seperti gedung, tanah, kendaraan bermotor, dan juga peralatan. Di sini ada beberapa contoh, ya, apa itu yang dikatakan aktiva tetap. Cuman di sini dijelaskan, aktiva tetap bagi suatu perusahaan belum tentu menjadi aktiva tetap bagi perusahaan lainnya. Sebagai contoh, bagi perusahaan percetakan, mesin fotokopi merupakan aktiva tetap. Sedangkan bagi perusahaan yang menjual mesin fotokopi tersebut merupakan aktiva lancar atau persediaan barang dagang. Artinya apa? Pada perusahaan percetakan, mesin fotokopi ini selalu digunakan untuk aktivitas operasinya dalam jangka yang sangat panjang. Berbeda jika perusahaan itu bergerak atau menjual mesin fotokopi, dia sebagai persediaan. Jadi, yang dikatakan aktiva tetap itu tidak tergantung dari barangnya, tapi masa penggunaannya atau masa manfaatnya yang didapat bagi perusahaan. Apakah dia tergolong aktiva tetap atau apakah dia tergolong aktiva lancar, ya. Lalu apa karakteristik aktiva tetap, ya? Nah, kita lihat ini. Karakteristik aktiva tetap adalah dibeli dengan tujuan dipergunakannya secara aktif di dalam operasional perusahaan dalam rangka mencari laba dan masa manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi, ya. Itu yang dikatakan aktiva tetap, ya, melebihi 1 periode akuntansi. Berdasarkan wujud atau fisiknya, aktiva tetap ini juga dibagi jadi 2. Ada yang berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud itu seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan. Sedangkan yang tidak berwujud, aktiva tidak berwujud atau aktiva tidak berwujud, seperti hak paten, trademark, copyright, hak cipta, ya, atau goodwill, ya. Oke.
itu mengenai karakteristik dan penggolongan aktiva tetap. Jadi karakteristiknya digunakan oleh perusahaan mencari laba yang masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, dan juga klasifikasinya tergolong dua, aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud, seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Oke. Selanjutnya kita lihat. Oke. Penentuan harga perolehan aktiva tetap, ya. Kita lihat. Menurut prinsip akuntansi, aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya, ya. Ini kuncinya. Dicatat sebesar harga perolehannya. Apa itu harga perolehan? Adalah harga beli ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan, ya. Artinya harga, misalkan itu sebuah kendaraan, jika mengeluarkan biaya pada saat kita beli atau biaya yang lain, maka dicatat sebesar harga perolehannya. Biaya yang lain itu menambah dari harga kendaraan tersebut, ya. Itu yang dikatakan harga perolehan. Artinya harga beli ditambah dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan, ya. Contoh, ya. Berikut akan dijelaskan biaya-biaya menambah harga perolehan aktiva tetap jenis pada tiap-tiap jenis aktiva tetap. Misalkan 1. Tanah. Harga perolehan tanah terdiri dari harga beli tunai, ada biaya balik nama, perantara itu kalau ada, dan ada pajak pembelian, ya. Dan itu menambah kepada harga perolehan tanah itu sendiri. Kita lihat contoh, ya. Kita lihat contoh. Misalnya UD Ganen, ya, UD Ganen membeli sebidang tanah dengan harga 500 juta. Biaya balik namanya ada 2 juta, ya, biaya balik nama 2 juta. Lalu ada pajak pembelian 2,5 juta. Untuk membersihkan tanaman liar dikeluarkan biaya 200.000. Serta ada pembongkaran gudang lama 500.000. Genteng yang merupakan atap gudang dijual seharga, ternyata ada genteng namun dijual, ya. Gentengnya dijual seharga 300.000. Ya, untuk perhitungan harga perolehannya atas kita membeli tanah yang dibeli oleh usaha dagang ganen ini, harga belinya yang 500 juta ditambah nanti harga balik nama, ditambah pajak pembelian, ditambah biaya pembersihan, ya. Biaya pembersihan. Kenapa 700.000? Karena 200.000 biaya untuk tanaman pembersihan tanaman liar dan 500 untuk pembongkaran gudang. Jadi totalnya 700. Jadi total pengeluaran menjadi 500 juta, 5 juta, 500, 5 juta 200.000, ya. Karena 300.000 ini ada komponen yang kita jual, dia mengurangi sifatnya, maka harga perolehan atas tanah itu harus kita catat sebesar 504.900.000 rupiah. Nah, lalu jurnalnya seperti apa? Sama saat kita membeli tanah, dulu saudara di pengantar akuntansi 1, ini jurnalnya. Tanahnya didebit, ya. Sedangkan yang kredit dibayar secara tunai, kas. Jadi dulu kita hanya beli tanah, tapi nggak tahu cara ngitungnya, ya. Sekarang di pengantar akuntansi 2 kita lebih detail. Harga belinya berapa, biaya balik nama, ditambah dengan yang biaya lain, ya. Sehingga mendapat harga perolehan 500 juta sekian. Oke. Dan untuk yang lain bisa saudara contohkan, saudara baca sendiri. Dan yang terpenting, satu lagi saya contohkan untuk kendaraan, ya. Kendaraan ini sering terjadi di siklus akuntansi, ya. Harga perolehan kendaraan meliputi harga faktur, ada pajak pertambahan nilai,
ada biaya pengecekan atau biaya balik nama. Jika terdapat pembayaran pajak kendaraan atau premi asuransi yang dibayar muka, tidak merupakan harga perolehan. Jadi jika ada asuransi atau biaya dibayar muka tidak merupakan harga perolehan, melainkan dibebankan sebagai biaya operasional. Kita lihat contoh, ya. Kita lihat contoh. CV WGHA membeli sebuah kendaraan dengan harga 300 juta. Ya. Pengeluaran yang berhubungan dengan kendaraan itu ternyata ada pajak pertambahan nilainya 3 juta, pengecekan dan juga biaya balik nama, yes, masing-masing 1 juta dan 1.500.000. Premi asuransi kecelakaan dibayar di muka dan biaya pengurusan STNK 3.500.000. Ini bukan termasuk kepada penambahan biaya perolehan, ya, karena dia tergolong kepada beban, ya. Jadi untuk harga perolehan suatu kendaraan tadi, harga fakturnya, harga beli kendaraan itu ditambah PPN, ditambah biaya pengecatan, ditambah balik nama, jadi total akhirnya 302,5 juta. Ya, untuk mencatatnya, jurnalnya adalah ini, kendaraan di debit bertambah, beban pajak kendaraan sudah kita bayarkan. Hanya saja dia tidak masuk kepada harga perolehan. Ya, dia tidak masuk pada harga perolehan, cuman pada saat kita menjurnal harus kita masukkan berapa total yang harus kita bayar. Harga perolehan kendaraannya saja tidak dimasukkan. Di kendaraan 302, pajak kendaraan tadi 3,5 juta, asuransi diberikan 1.200.000, maka total kas yang harus kita kreditkan 307.200.000 rupiah, ya. Seperti itu. Jadi untuk pajak kendaraan dan asuransi dibayar muka tidak menambah harga perolehan dari ini, ya, tidak menambah harga perolehan ini. Cuman pada saat kita menjurnal harus kita masukkan karena kita bayar, ya. Oke, kita lihat. Ini untuk bisa saudara baca sendiri. Pada intinya konsep dan teorinya sama, di mana yang tergolong harga perolehan, apa saja yang harus ditambahkan dan apa saja yang harus dikurang, pada konsepnya sama, ya. Ini akan saya skip dulu, yang penting saja saya sampaikan, karena untuk aktiva tetap ini ada 2 kali pertemuan kita. Pada pertemuan ini akan saya jelaskan harga, cara memperolehnya, dan metode penyusutannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara penjualan dan cara tukar tambah, ya, dengan dikurangi masa manfaatnya. Nanti kita akan belajar itu. Oke. Saudara sudah diberikan contoh untuk menghitung harga perolehannya. Tentunya selama kendaraan atau gedung yang kita beli itu kita gunakan, tentunya nilainya di laporan keuangan kita itu, seandainya kita beli tahun 2020, pada tahun 2025 besok harganya tentunya tidak akan sama dengan laporan kita pada tahun 2020 ini, karena masa manfaatnya sudah kita gunakan. Artinya kendaraan yang awalnya misalkan kita beli 20 juta, pada tahun 2025 tidak 20 juta lagi tercatat, bisa saja tercatat hanya 5 juta. Kenapa seperti itu? Karena masa manfaatnya telah kita pakai selama 5 tahun, ya. Konsep seperti itu dinamakan dengan penyusutan aktiva tetap, ya. Artinya aktiva tetap ini nilainya akan terus disusutkan selama masa manfaatnya berapa tahun, ya. Nah, berapa sih jumlah nilai yang akan disusutkan? Nah, itu yang akan kita hitung, ya. Saudara sering mendengar namanya akumulasi penyusutan. Nah, ya, itunya akan kita hitung, ya. Biasanya
pada akhir tahun, pada saat jurnal penyesuaian, saudara sering membuat jurnal beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Terserahlah apa itu gedung, apakah itu kendaraan, ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai akumulasinya? Nah, di akuntansinya, nah, itu yang akan kita pelajari. Oke. Ini ada yang akan saya ajarkan itu ada 2 metode, ya. Metode untuk menghitung metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama itu dinamakan metode atas dasar waktu, ya. Atas dasar waktu. Ya, atas dasar waktu. Nah, dan metode ini sering digunakan di praktek akuntansi. Yang pertama, untuk pengelompokan metode atas dasar waktu, itu ada namanya metode garis lurus. Artinya, apa itu metode garis lurus? Yaitu jumlah beban penyusutannya pada setiap periode selalu sama. Ya. Di penyusutan ini atas dasar waktu penggunaan. Di atas dasar waktu penggunaan, yang pertama itu metode garis lurus. Itu metode yang setiap tahunnya atau periodenya selalu sama. Ya. Rumusnya untuk mencari penyusutan harga perolehan, ya, harga perolehan, ingat cara mencari harga perolehan tadi, harga perolehan dikurangi nilai residunya. Nilai residunya, apa itu nilai residu? Nilai yang kita perkirakan setelah beberapa tahun kendaraan itu kita pakai, nilai akhirnya sebesar berapa yang kita perkirakan atau kita tentukan, ya. Dan dibagi dengan umur ekonomis berapa tahun, ya, berapa tahun, 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya. Sebagai contoh misal tahun 2015 klinik WIWK membeli peralatan medis seharga 65 juta, ya, seharga 65 juta. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun, ya, dengan nilai residu 5 juta. Ya, ini yang dikatakan nilai residu. Setelah 5 tahun kita pakai, umur ekonomis dari peralatan medis itu di akhir tahun yang kelima bernilai 5 juta. Ya. Jadi harga perolehan sebesar 65 juta dikurang nilai residunya dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun, ya. Besarnya biaya penyusutan per tahunnya, ya. Biaya penyusutan per tahunnya 65 juta dikurang nilai residunya dibagi masa manfaatnya atau masa pakai umur ekonomisnya menjadi 12 juta. Yang 12 juta inilah yang dikatakan dengan beban penyusutan peralatan atau akumulasi penyusutan peralatan. Jadi, harga peralatan medis yang 65 juta ini pada tahun 2016, laporan 2016 akan mengurangi sebesar 12 juta. Tahun 2017 akan dikurangi sebesar 12 juta. 2018 juga dikurangi sebesar 12 juta. Karena ini metode garis lurus, ya, setiap tahunnya beban penyusutannya itu selalu sama, ya. Oke. Kita lihat, ini adalah tabel penyusutannya. Nilai buku, artinya nilai yang tercatat pada buku kita, ya, pada laporan kita. Pada tahun pertama kita beli sebesar 65 juta, ya. Beban penyusutan setelah kita gunakan rumus tadi, ya, setelah kita akan gunakan rumus, maka beban penyusutannya sama, ya, akumulasi penyusutannya 12 juta, ya. Lalu berapa nilai bukunya pada tahun 2015? Karena selama tahun 2015 telah kita pakai menjadi 53 juta rupiah. 53 juta rupiah ini didapat dari 65 dikurangi dengan beban penyusutannya, ya, dikurangi dengan beban penyusutannya
jadi 53 juta. Dan seterusnya sama sampai akhir tahun masa manfaatnya, sehingga pada akhir tahun buku 5 tahun masa pemakaiannya 5 juta umur residualnya masa manfaat yang kita taksir tadi. Ya, itu adalah cara untuk dalam perhitungan beban penyusutan atau penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus, dan metode ini banyak sekali digunakan dalam praktek akuntansi. Ya. Metode yang kedua, metode yang kedua itu adalah jumlah angka tahun. Apa itu jumlah angka tahun? Di mana beban yang untuk biaya penyusutannya itu semakin lama masa pemakaiannya, beban penyusutannya itu semakin kecil, ya. Disebabkan karena hal itu bisa terjadi karena ada pemeliharaan dan penyusutan aktiva tetap, ya. Maka beban penyusutan pada tahun awal sampai dengan tahun berikutnya akan terus mengecil, ya. Nah, langkah perhitungannya dengan metode jumlah angka tahun, masing-masing tahun diberi angka yang bobotnya sebesar sisa umur aktiva pada tahun yang bersangkutan. Misalkan, jika aktiva tetap itu kita taksir umur ekonomisnya itu 5 tahun, maka untuk tahun pertama kita beri angka kode 5, tahun kedua 4, dan seterusnya. Jadi jumlah angka tahunnya kalau dia itu ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, jadi totalnya ada 15 ya. Ini ada 15. Oke. Contoh soal masih sama dengan klinik WWK tadi. Dibeli peralatan medis harga 65 juta. 65 juta. Dengan metode penyusutannya ini menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, ini yang dimaksud pecahan angka. 5 tahun pertama itu 5 karena dia 5 tahun, 4, 3, 2, 1. Rumusnya adalah di dalam buku ini tidak ada. Rumusnya yaitu tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutannya, ya. Tarif penyusutan dikali dasar penyusutannya. Dasar penyusutannya itu apa? Harga perolehan dikurang nilai sisa, ya. Jadi 65 juta, ya, dikurang dengan nilai residual kita tadi di soal itu yang kita apakan tadi di awal 5 juta, jadi 65 dikurang 5 juta 60 juta, maka 5/15 dikali 60 juta mendapatkan beban penyusutan sebesar 20 juta. Maka dikurangkan totalnya menjadi nilai buku kita pada tahun pertama itu 45 juta. Untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat, ya, sama juga 4/15, ya, dikali dengan 60 juta. Ya, nilai 60 juta itu didapat dari 65 nilai buku perolehannya dikurang dengan nilai taksiran kita di akhir tahun, berapa pernilai peralatan medis itu 5 juta. Sampai terseterusnya sampai tahun kelima itu 1/15 dikali 60 juta mendapat, sehingga saudara perhatikan nilainya ini, beban penyusutannya ini semakin kecil setiap tahunnya, ya. Dan berbeda dengan metode tetap tadi, metode garis lurus, di mana beban penyusutannya selalu sama setiap tahunnya 12 juta, ya. Sedangkan dengan metode
angka tahun, beban penyusutannya itu masa beban penyusutannya semakin panjang tahunnya semakin kecil setiap tahunnya disusutkan, tapi total akhirnya tetap sama ya, dengan nilai buku peralatan medis itu pada tahun kelima menjadi 5 juta. Oke. Sebenarnya masih banyak metode yang lain, tapi dua metode ini yang lebih saya dominankan kepada saudara. Dan untuk materi aktiva tetap, pertemuan kuliah kali ini saudara sudah belajar menghitung harga perolehannya, saudara sudah menghitung bagaimana cara menjurnalnya, sudah ada tadi di atas. Dan untuk penyusutan ini, jurnalnya beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sesuai tahunnya yang keberapa ya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Silahkan saudara bertanya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya rasa sudah cukup perkuliahan daring kita. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.